Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Harenia Sution dengan NIM 2305181015. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari kelas 4C. Dan kali ini saya akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau kerap dikenal dengan singkatan AI. Nah, yang pertama adalah pengertian dan pentingnya Artificial Intelligence atau AI. AI adalah suatu teknologi yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan diimplementasikan selayaknya dengan kepintaran manusia. AI dikenal sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Nah, dari sini kita ketahui mengapa kita kali ini membahas AI dan juga apa pentingnya AI tersebut. Karena pada zaman yang modern ini, para manusia juga selalu akan menggunakan sesuatu yang lebih praktis untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Jadi beberapa negara yang maju seperti layaknya Jepang, itu juga telah menggunakan AI ini untuk bisa menerima atau memberikan hal yang lebih lebih produktivitasnya lebih tinggi dan juga kualitasnya juga efisiensi sehingga dia lebih praktis dan juga dikatakan bahwa AI ini adalah ancaman dari lowongan pekerjaan manusia di masa depan karena dia juga telah diimplementasikan agar kepintarannya juga seperti manusia. Jadi oleh karena itu agar kita tidak mengalami ketertinggalan, kita juga harus bisa berkembang dan juga menyaingi AI ini atau kita juga bisa menggunakan AI ini agar kita bisa semakin berkembang juga. Maka selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai penerapan AI dalam kehidupan mahasiswa. Nah, kehidupan mahasiswa ini berarti dalam lingkup pendidikan. Dari sini saya membahasnya untuk merangkumnya menjadi 3 hal, yaitu dalam proses belajar mengajar, dalam kepraktisan belajar untuk mahasiswa IT, dan juga dalam pencarian dan penambahan pengetahuan baru. Nah, yang pertama itu adalah dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, dari video tersebut, AI yang kita gunakan itu berupa adalah dari smartphone kita tersendiri. Karena beberapa smartphone ini telah support yang namanya ketika kita mengarahkan kamera kita ke arah sesuatu yang foto atau tampilan seperti layaknya sedang ada presentasi di kelas atau dosen sedang menjelaskan yang diarahkan kepada arah papan tulis dari proyektor. Itu kan ada tulisan tuh. Nah, tulisan itu bisa kita lakukan scanning agar kita bisa menyalin ke tulisan tersebut tanpa harus mengetik ulang. Dan proses salin tersebut bisa kita lakukan dengan cara scanning dari kamera handphone kita. Nah, kemudian tadi yang kedua ada yang namanya dalam kepraktisan belajar untuk mahasiswa IT. Nah, mahasiswa IT ini kerap berhubungan dengan yang namanya coding. Dan kode editor yang biasa digunakan adalah Visual Studio Code. Nah, dari Visual Studio Code ini ada sebuah AI yang merupakan salah satu ekstensinya yang bernama GitHub Copilot. Nah, GitHub Copilot ini sendiri merupakan ekstensi dari VS Code ini, di mana dia merupakan hasil dari seperti kerjasama antara VS Code dan juga suatu platform bernama GitHub. Jadi ketika kita ingin menggunakannya, kita harus menginstal dari ekstensinya dulu, kemudian kita akan melakukan login kepada akun GitHub kita, dan juga kita harus menunggu beberapa waktu untuk mereka melakukan verifikasi, dan ketika sudah terverifikasi, kita dapat menggunakannya. Contoh di sini kita akan membuat program sederhana untuk melihat kinerja dari GitHub Copilot ini tersendiri. Nah, contohnya kita akan membuat sebuah form. Nah, kita belum menulis kode programnya, namun sudah muncul kode saran nih. Ada saran dari program ini tersendiri, dari VS Code ini tersendiri, yaitu input type text, name nama, sampai seterusnya hingga submit. Nah, inilah ekstensi dari GitHub Copilot ini sendiri, dan ini merupakan salah satu contoh dari AI-nya.
Jadi, para mahasiswa IT itu tidak perlu melakukan codingan yang terlalu banyak, tidak perlu kayak menghafal sintaks-sintaks dari kode tersebut karena kita bisa menggunakan ekstensi ini untuk melakukan coding. Jadi kita tidak perlu menghafal-hafalnya, kita cukup menekan tombol tab dan ini akan otomatis selesai gitu. Atau mungkin masih ada yang perlu direvisi, tambah sedikit-sedikit, misalnya entah nama, untuk penyebutannya, atau yang lainnya. Itu untuk mahasiswa IT. Nah, bagaimana untuk mahasiswa yang non-IT nih? Nah, itu ada dalam yang ketiga nih, dalam pencarian dan penambah pengetahuan baru. Ini untuk semua lingkup mahasiswa, bahkan yang non-mahasiswa juga bisa. Nah, contohnya kita buka dari Google. Misal kita cari pengertian AI. Nah, saat kita melakukan pencarian di Google, kan muncul sebuah ringkasan AI nih. Ringkasan AI dari apa yang kita cari. Di sini ada pengertian dari AI tersendiri, di mana AI yang ada di sini tuh dia bernama Gemini AI. Gemini AI ini merupakan suatu AI yang dikembangkan oleh platform Google ini sendiri. Nah, pasti ada juga AI yang tidak asing dari kita para mahasiswa tentunya, yaitu ada yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT ini merupakan salah satu AI juga, sama seperti Gemini ini, namun di sini mungkin lebih kompleks, di mana dia bisa kita minta untuk buat gambar, rangkum teks, kode, analisis gambar, dan lainnya. Bahkan kita bisa melakukan upload terhadap file kita. Contoh kita ingin mempertanyakan sesuatu, misalnya kita ambil gambar dulu di sini. Misalnya yang ini ya. Nah, kita bisa upload di sini dan kita tanyakan misalnya hewan apakah. Dan ya ini akan langsung menjawab apa yang kita minta. Nah, contohnya di sini gambar tersebut menampilkan seekor kucing dengan mata warna berbeda yang temukan pada yang biasa ditemukan itu pada kucing dengan berbulu putih dan dia bisa jadi ras Turkish Angora atau kaum Mani atau apalah misalnya yang terkenal memiliki ciri khas serupa. Nah, misal kita coba lagi untuk mencari penyelesaian untuk tugas seperti matematika. Di sini saya sudah siapkan soalnya. Di sini ada soalan, tentukan nilai variabel X, Y, Z pada sistem persamaan linear berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Dan di sini ada 3 sistem persamaan linearnya. Sini agak lama juga ya mungkin. Nah, di sini dia menampilkan hasilnya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Nah, 1, 0, dan 1. Coba kita buat halaman baru gitu. Kita coba cari hal yang serupa, namun di halaman baru. Nah, di sini dia mengeluarkan hasil X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Jadi, terkadang ketika kita menggunakan AI ini, dia mau tidak memiliki jawaban yang benar-benar konsisten. Saat pertama kali kita tanyakan, dia menyatakan bahwa X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Sedangkan pertanyaan selanjutnya kita tanyakan dengan pertanyaan yang sama, dia mengeluarkan hasil X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Kita cek dengan pertanyaan yang sama, dan yang telah saya pernah kerjakan juga di sini. Ini dengan soal yang serupa dan dia di sini menampilkan hasil X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan juga Z sama dengan 3. Dan di sini kebetulan jawaban dia yang terakhir ini adalah valid. Namun tidak selalu valid biasanya karena yang pertama kan ini yang pertama tidak valid, saat percobaan kedua baru valid. Jadi dia tidak konsisten. Baiklah,
Selanjutnya ini ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, AI belum tentu dapat memberikan jawaban atau respon yang lebih maksimal dari manusia. Nah, jawaban atau respon yang maksimal ini itu seperti yang kita coba tadi, kita lakukan uji coba terhadap persoalan matematika saat kita tanyakan pertama kali, dia memberikan jawaban yang berbeda dari yang kedua kali. Jadi itu seperti bisa dikatakan itu belum tentu valid dan mungkin bisa lebih berisiko jika kita menanyakannya. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan masih terlalu kaku, di mana bahasa manusia ini dengan bahasa AI ini pasti berbeda. Mau kita lihat bagaimanapun pasti ada bedanya. Kayak terlalu kaku, nggak kayak manusia biasanya gitu bahasanya. Kemudian ada juga bijaklah dalam penggunaan AI. Mengapa kita harus bijak? Karena AI ini kan kita gunakan sebagai untuk bantuan pada manusia. Janganlah kita gunakan AI ini untuk sesuatu yang mungkin curang gitu. Contohnya dalam hal yang kayak ujian atau kayak membuat tugas kita semuanya cari dari AI langsung kopas nih. Jangan, karena kita harusnya menggunakannya itu mungkin cari materinya, cari referensinya gitu. Atau kita baca, tapi jangan pure kopas, baca, pahamin, lalu kita tulis ulang gitu. Karena kita kan menggunakan AI sebagai media pembelajaran. Jadi janganlah kita menggunakan AI ini kayak ya kita pakai buat belajar, bukan buat curang gitu. Buat apa kita kupas sesuatu tapi kita nggak ngerti, itu sama dengan bohong gitu lah. Baiklah, saya kira cukup sekian dari yang dapat saya jelaskan, saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan juga saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.